Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah adalah bangunan suci yang terletak di pusat Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi kiblat umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat. Ka'bah memiliki sejarah perubahan secara berevolusi dari masa ke masa. Sangatlah penting kita ketahui sebagai pengingat akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah sebagai simbol kesatuan umat Muslim di seluruh dunia. Umat Islam dari berbagai bangsa dan latar belakang menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat dalam menjalankan ibadah sholat. Dengan mengetahui sejarahnya, kita semua akan semakin menghargai dan memahami pentingnya Ka'bah sebagai titik pusat spiritual yang menyatukan umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ka'bah adalah rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi untuk manusia, dan ia adalah tempat yang paling mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa Ka'bah adalah tempat pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah, menjadikannya sebagai tempat yang sangat mulia dan disucikan. Bagi umat Islam yang melaksanakan haji dan umroh, Ka'bah menjadi tempat yang menghapus dosa-dosa mereka. Seakan-akan mereka kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau Ka'bah dan tidak melakukan perbuatan keji dan buruk, maka ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pentingnya bagi kita mengetahui sejarah Ka'bah agar khusyuk saat menjalankan ibadah haji dan umroh. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah telah menjadi tempat ibadah bagi masyarakat Arab. Sebagai tempat yang dianggap sakral, Ka'bah sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Menurut sejarah, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Pada masa itu, Ka'bah hanya berupa struktur yang sangat sederhana, namun menjadi pusat ibadah dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah mulai mengalami perubahan. Masyarakat Arab yang kala itu memeluk kepercayaan politeisme atau percaya kepada banyak Tuhan, mulai menyembah berbagai berhala di sekitar Ka'bah. Pada masa ini, masyarakat Arab, khususnya suku Quraisy yang mengelola Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebagai tempat peribadatan kepada berhala. Ka'bah tidak lagi menjadi tempat ibadah yang bersih dari kemusyrikan, meskipun tetap dihormati sebagai tempat yang suci. Beginilah gambaran Ka'bah pada saat Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan. Suku Quraisy mengalami perselisihan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya setelah renovasi Ka'bah di tahun 605 Masehi. Ketika perselisihan semakin memanas, mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan orang pertama yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berusia 35 tahun. Nabi Muhammad SAW meminta sebuah kain yang kemudian digunakan untuk meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian, beliau meminta setiap suku untuk memegang ujung kain, dan bersama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW dapat menuntaskan perselisihan dan meletakkan Hajar Aswad dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Peristiwa inilah menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy
pada saat Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 610 Masehi menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW mulai menyerukan ajaran tauhid atau keesaan Allah yang kemudian menyebabkan penentangan yang kuat dari kaum Quraisy. Setelah beberapa tahun berdakwah di Mekah, mendapat penolakan dan ancaman keras dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW akhirnya melakukan hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Namun di tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kembali Mekah melalui perjanjian Hudaibiyah yang dimediasi antara pihak Quraisy dan Muslim. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW langsung menuju Ka'bah dan melakukan pembersihan terhadap berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Nabi Muhammad SAW melakukan renovasi Ka'bah, mengembalikannya ke bentuk aslinya dengan memperbaiki dindingnya dan memastikan bahwa tempat tersebut dapat menampung lebih banyak orang yang datang untuk beribadah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, pemerintahan Islam diteruskan oleh Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang selanjutnya dipimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, hingga kekhalifahan Al-Mahdi. Ka'bah terus dijaga dan dirawat dengan baik dengan berbagai renovasi penguatan pada dinding Ka'bah serta penambahan tirai kiswah yang lebih mewah. Pada masa Khalifah Abdul Malik telah memperkenalkan sistem yang lebih terorganisir untuk pengelolaan ibadah haji dan pelayanan bagi para jamaah. Hingga di masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, renovasi besar-besaran pada Ka'bah dilakukan sekitar tahun 1570 Masehi yang memperkenalkan sistem baru dalam pemeliharaan Ka'bah, termasuk penambahan struktur pelindung di sekitar Ka'bah serta penggantian kiswah tirai penutup Ka'bah yang terbuat dari kain sutra. Penggantian kiswah ini menjadi tradisi yang terus berlanjut setiap tahun, dan hingga saat ini kiswah Ka'bah diganti setiap tahun pada hari-hari tertentu, seperti saat musim haji. Sekitar tahun 1900-an, Masjidil Haram mengalami beberapa renovasi. Namun, ekspansi besar baru dimulai pada tahun 1925. Setelah Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Raja Abdulaziz Al Saud. Salah satu proyek besar pertama adalah pembangunan kembali area sekitar Ka'bah dan perluasan ruang sholat. Ekspansi ini meliputi penambahan ruang dan pembenahan struktur agar lebih terorganisir. Dan mulai tahun 1970, pembangunan menara-menara yang ikonik di Masjidil Haram baru dimulai. Menara-menara tersebut tidak hanya memberikan kemegahan visual, tetapi juga berfungsi untuk menunjang layanan ibadah, seperti pengaturan suara dan pengawasan area masjid. Selain itu, kawasan sekitar Masjidil Haram mulai dibangun menjadi area komersial, dengan pusat perbelanjaan dan hotel-hotel yang lebih modern, untuk memenuhi kebutuhan jemaah dari seluruh dunia. Sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi melakukan sejumlah proyek besar untuk memperluas Masjidil Haram dan meningkatkan fasilitas di sekitar Ka'bah. Seperti proyek ekspansi Masjidil Haram yang bertujuan untuk menampung lebih banyak jamaah haji dan umrah. Proyek ini mencakup pembangunan beberapa lantai tambahan untuk masjid dan perluasan area sekitar Ka'bah. Peningkatan infrastruktur seperti sistem pendingin udara, fasilitas sanitasi, dan sistem transportasi untuk memfasilitasi pergerakan jutaan jamaah.
Penggunaan teknologi canggih untuk mengelola aliran jamaah dan menjaga keamanan di sekitar Ka'bah. Kamera pemantau atau CCTV dan teknologi lainnya digunakan untuk memastikan keselamatan jamaah selama ibadah. Penambahan fasilitas air Zam-Zam, penambahan kamar kecil dan tempat berwudu, peningkatan layanan kebersihan, dan petugas keamanan yang berjaga selama 1x24 jam dengan sistem shifting. Begitu juga layanan kenyamanan jamaah haji dan umroh yang dari masa ke masa selalu ada peningkatan. Hotel-hotel yang mewah dan nyaman marak berdiri di sekitar Masjidil Haram. Selain pembangunan Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi juga mengembangkan infrastruktur transportasi untuk memudahkan para jemaah menuju Masjidil Haram. Salah satu proyek besar adalah pengembangan sistem kereta api cepat yang menghubungkan Mekah dengan Madinah dan Jeddah. Proyek ini, yang dikenal sebagai Haramain High Speed Railway, diresmikan pada 2018 dan memungkinkan jemaah untuk berpindah tempat dengan cepat dan nyaman. Rencana pengembangan Ka'bah dan Masjidil Haram di masa depan merupakan bagian integral dari visi besar Arab Saudi, yaitu Saudi Vision 2030, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Saudi Vision 2030 adalah rencana ambisius yang diluncurkan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman pada tahun ke-2016, yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan mengembangkan sektor-sektor lain, termasuk pariwisata, budaya, dan infrastruktur. Komponen utama dari Saudi Vision 2030 adalah modernisasi dan ekspansi sektor pariwisata, dengan fokus khusus pada pelayanan dan fasilitas untuk umat Muslim, terutama di sekitar Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya. Proyek Masar adalah bagian dari Saudi Vision 2030, merupakan proyek pengembangan kawasan sepanjang 3,65 km yang menghubungkan Masjidil Haram dengan area sekitarnya. Proyek ini mencakup pembangunan 24.000 kamar hotel, 13.000 unit hunian, dan fasilitas komersial, serta layanan publik lainnya, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan bagi jamaah haji dan umroh. Demikianlah pemaparan singkat mengenai Ka'bah Masjidil Haram Mekah yang dikutip dari berbagai sumber. Wallahu alam bisyawab. Semoga kita dapat segera berangkat haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang layak berada di rumah-Mu, dan berkahilah haji serta umroh kami. Ya Allah, wafatkanlah kami di Makkah Al-Mukarramah, dan muliakanlah kami dengan ziarah kepada Rasul-Mu yang mulia di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Robbal Alamin.